Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, baik, materi kita hari ini masih tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa ya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih tentang persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bagaimana persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan. Ya, nah di video pembelajaran kita kali ini kita akan lanjut itu di masa Republik Indonesia Serikat bagaimana, lalu di masa demokrasi liberal. Jadi ada dua masa yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini ya. Kemudian untuk masa Orde Lama, Orde Baru sampai dengan reformasi kita bahas di next video pembelajaran. Nah langsung saja. Nih, yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Kita tahu bahwasanya masa Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, ya kan? Kalau kita lihat Republik Indonesia Serikat ini sangat sebentar, bahkan tidak sampai 1 tahun, gitu ya kan? Nah, baik, kita lanjut nih ke materi. Jadi, federalisme ini pernah diterapkan di Indonesia ya, pada rentang waktu yang kita sebut dengan masa Republik Indonesia Serikat ini, yakni 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Di mana berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi. Nih. Ya, bentuk negaranya yang serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Jadi, wilayah negara Indonesia yang saat ini kita tahu dari Sabang sampai Merauke, pada masa Republik Indonesia Serikat ini terbagi menjadi 15 negara bagian. Nah, oke, kita lanjut. Kalau tadi bentuk negaranya itu serikat, bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ya, bentuk negaranya serikat tetapi bentuk pemerintahannya adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Nah, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau biasa juga kita kenal dengan sebutan kuasi parlementer. Nah, oke. Kemudian muncul berbagai reaksi nih dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara Republik Indonesia. Karena tadi kita sudah dikotak-kotakan menjadi 15 negara bagian, ya kan? Nah, jadi banyak reaksi kemudian tuntutan-tuntutan untuk negara RIS ini dibubarkan dan kembali kepada kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka itu pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Namanya juga darurat gitu ya kan, berarti dikeluarkan dalam kondisi yang darurat pula. Di mana undang-undang ini isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS ini menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang pada saat itu berpusat di Yogyakarta. Nah, kita tahu tadi RIS itu terdiri dari 15 negara bagian, ya kan? Nah, kemudian karena keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 ini, maka 15 negara bagian tadi itu hampir seluruhnya menggabungkan diri dengan yang namanya negara Republik Indonesia. Jadi sehingga pada akhirnya negara RIS ini hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, kemudian negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Nah, tadi
yang 15 tadi itu kemudian banyak menggabungkan diri dengan dengan negara Republik Indonesia ini. Oke, nah itu seputar pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat. Kemudian kita lihat bagaimana gerakan-gerakan separatisme yang pernah ada pada masa Republik Indonesia Serikat ini. Nah, ternyata sedikitnya itu ada 3 bentuk gerakan-gerakan separatisme yang terjadi pada rentang waktu yang tidak sampai dari 1 tahun ini. Nah, yang pertama itu gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa kita kenal dengan sebutan gerakan APRA, ya kan? Nah, gerakan APRA ini ternyata dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, di mana sebenarnya gerakan ini pada awalnya didasari atas adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil. Makanya namanya adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Ya kan? Dimana Ratu Adil ini dipercaya dapat membawa rakyat itu kepada suasana aman, tentram, serta Ratu Adil ini dianggap akan memerintah dengan adil dan bijaksana tadi. Nah, maka tujuan daripada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara bagian RIS. Ya kan, mereka menginginkan untuk tetap nih RIS ini tetap gitu. Mereka tidak ingin kembali kepada negara kesatuan. Padahal tadi kita bahas bahwasanya banyak tuntutan-tuntutan ataupun reaksi dari rakyat terhadap bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini. Tapi di mana gerakan APRA ini ternyata ingin mempertahankan bentuk negara federal ini tetap di Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Nah, pemberontakan Andi Aziz ini sesuai dengan namanya ya. Jadi, pemberontakan ini di bawah pimpinan Andi Aziz terjadi di Makassar, di mana pemberontakan ini diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Nah, mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Nah, kita tahu tadi bahwasanya setelah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tadi, ya kan, banyak negara-negara bagian yang menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Nah, ternyata Andi Aziz ini dan orang-orang di bawahnya gitu ya kan, orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan ini menginginkan agar negara Indonesia Timur tadi yang belum ingin menggabungkan diri dengan Republik Indonesia harus segera menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Maka muncullah nih pemberontakannya. Tuh. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya Gerakan Republik Maluku Selatan atau biasa disingkat dengan RMS. Nah, pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, di mana Soumokil ini menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Jadi memang ada banyak pihak-pihak atau golongan yang menginginkan negara federal ini tetap gitu ya kan. Ada juga yang menginginkan segera ataupun tidak menginginkan atau menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya kan. Tapi kemudian kalau untuk Republik Maluku Selatan ini mereka telah memproklamasikan diri sebagai negara tersendiri yakni pada 25 April 1950. Nah, mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku ini memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Nah, kalau kita istilahkan sebagai negara yang sombong gitu kan, atau wilayah yang sombong, karena mereka menganggap mereka bisa nih membentuk negara sendiri dari sumber daya alamnya, kemudian dari secara ekonomi, politik, geografisnya mereka bisa nih buat negara sendiri. Makanya Soumokil dan orang-orang ataupun dan teman-temannya ini berusaha untuk memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia. Bahkan sempat mereka memproklamasikan
berdirinya negara sendiri itu pada 25 April 1950. Nah, jadi ini adalah gerakan-gerakan separatisme yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat gitu. Nah, kemudian selesai nih Republik Indonesia Serikat. Kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Lanjutannya, setelah Republik Indonesia Serikat selesai gitu ya kan, masuk kepada yang namanya masa demokrasi liberal. Nah, masa demokrasi liberal ini dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kurang lebih 9 tahun ya masa demokrasi liberal ini. Nah, pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS. Ya, jadi ada tambahan kata sementaranya di undang-undangnya. Di mana undang-undang ini berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Nah, jadi ini kelanjutan daripada konstitusi pada masa RIS, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bentuk negara Indonesia pada periode ini. Jadi bentuk negara Indonesia pada periode ini, pada masa demokrasi liberal ya, adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Masih ingat apa pengertian desentralisasi? Kemarin kita sudah bahas, gitu ya kan? Di karakteristik negara Republik Indonesia tuh ada. Kita bahas desentralisasi. Nah, kemudian bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Di mana kita tahu pada masa RIS tadi, Insinyur Soekarno itu sebagai presiden, tetapi Muhammad Hatta sebagai perdana menterinya, ya kan? Insinyur Soekarno sebagai presiden RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Tapi di masa demokrasi liberal ini mereka kembali mengisi dua jabatan, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, oke, kita next. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Masih sama saja, gitu ya kan? Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, di sejarah Indonesia kelas 12 ini sudah kita pelajari lebih dalam tentang demokrasi liberal, ya kan? Ada 7 kabinet yang silih berganti, di mana diawali dari kabinet Natsir, kemudian Sukiman, dilanjutkan yang ketiga ada Wilopo, keempat Ali Sastro Amijoyo 1, yang kelima itu ada Burhanuddin Harahap, ya kan? Kemudian keenam kembali lagi Ali Sastro Amijoyo 2, dan yang terakhir itu kabinet Juanda ataupun kabinet Karya, ya kan? Nah, 7 kali pergantian kabinet tetapi tidak membawa kepada bangsa yang lebih makmur, lebih teratur seperti itu. Nah, maka hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, kita kan masih memakai UUDS nih, UUDS 1950. Kemudian Perdana Menteri ataupun kabinet, ya kan? Terjadi 7 kali pergantian kabinet, tetapi ketujuhnya ini juga tidak bisa menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, keadaan ini kemudian memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno pada masa itu untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin. Nah, maka selesai demokrasi liberal, masuklah yang namanya demokrasi terpimpin, ya kan? Atau demokrasi terpimpin ini juga dikenal dengan namanya Orde Lama. Tetapi pemberian nama Orde Lama ini adalah pada masa Orde Baru, ya, seperti itu.
Nah, kemudian kita lihat gerakan-gerakan separatisme yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Ya, ternyata setiap masa ya setelah pasca kemerdekaan Indonesia masih banyak gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di setiap masa gitu ya kan. Nah, kalau di periode ini di masa demokrasi liberal sedikitnya ada 2 gerakan ataupun 2 pemberontakan separatisme yang terjadi. Di mana yang pertama adalah Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau biasa kita sebut dengan DITII. Nah, namun pada periode ini terjadi Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia itu di 3 daerah. Di mana yang pertama daerah Sulawesi Selatan. Nah, kalau daerah Sulawesi Selatan ini dipimpin langsung oleh Kahar Muzakar. Nah, sebenarnya awal daripada pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. APRIS itu adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dari APRIS ini. Gitu. Nah, kemudian muncullah pemberontakan di daerah Sulawesi Selatan ini. Kemudian di daerah Aceh. Kalau DITII di Aceh, ini dipimpin oleh Daud Bereuh yang merupakan mantan gubernur Aceh pada masa itu. Ya. Nah, sebenarnya untuk pemberontakan di Aceh ini, pemberontakan DITII Aceh disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Maka muncullah pemberontakan ataupun gerakan yang di mana awalnya Aceh ini adalah daerah istimewa, kemudian diubah menjadi daerah keresidenan pada masa itu. Dan yang ketiga, di daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, ini adalah gerakan DITII yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Ya, terjadi di daerah Sulawesi Selatan, kemudian di daerah Aceh dan di daerah Kalimantan Selatan. Oke, kemudian pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan PRRI Permesta, atau kalau kita panjangin PRRI itu adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi pemberontakan PRRI Permesta. Nah, pemberontakan PRRI Permesta ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis nih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Misal nih, daerah telah mengusulkan anggaran dana untuk pembangunan daerahnya senilai segini gitu ya kan. Senilai misalnya kita rupiahkan 1 juta, tetapi ternyata yang diberikan jatahnya itu tidak sesuai dengan 1 juta ini gitu. Maka timbullah ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat nih. Maka terjadilah yang namanya pemberontakan. Sebenarnya puncak pemberontakan daripada PRRI Permesta ini adalah 10 Februari 1958. Nah, ini terjadi di Sulawesi, gitu ya kan? Nah, ini adalah pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama tadi gerakan DITII, kemudian gerakan ataupun pemberontakan PRRI Permesta. Nah, jadi kita tahu bahwasanya setelah kita merdeka pun kita belum terlepas dari yang namanya perpecahan, gitu ya kan? Masih terjadi banyak gerakan-gerakan separatisme, pemberontakan, ketidaksepemahaman gitu. Wajar karena memang wilayah Indonesia ini sangat luas, beragam kebudayaan dan lain sebagainya. Itu yang seperti sudah kita bahas di awal ya kan? Keanekaragaman budaya itu ternyata bisa menjadi keistimewaan untuk negara kita, tapi juga bisa menjadi penghancur untuk negara kita gitu, ketika memang kita tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan itu. Baik, ini materi singkat kita pada hari ini, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat dan juga pada masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian video pembelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.